Oke. Coach Bismillahirrahmanirrahim. Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak teh suara saya teh? Ini di dapur ini. Kedengar, Oke, kedengar, saya kedengar. coba Dengar ulang ya. bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nanggung ya kalau cuma dua kali. Karena tadi agak error ini sinyalnya. Saya tambah satu kali lagi. Mungkin teman-teman yang on bisa menjawab salam saya. Bismillah, insya Allah ada keberkahan dalam jawaban salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat mujibu da'wat wa huwa yaqbalu tawbatan ibadi an syai'at. Allahumma shalli ala khairil wal anam wa alihi wa sahbihi sayyidul malaika mamma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat SMI, alhamdulillah pada malam hari ini, malam perdana kita kedatangan coach yang memang kita nanti-nantikan ya. Selamat malam coach. Mungkin nanti kenalannya ya coach. Selamat malam. Terima kasih juga kepada teman-teman, khususnya Bunda Fitri, selaku Ketua SMI yang telah memfasilitasi kita semua supaya kita pada hari ini bisa bersilaturahmi dalam keilmuan public speaking yang akan dimentori oleh coach kita. Saya juga belum kenalan, kita tunda lagi. Belum saya sebutkan nama panggilannya. Baik, teman-teman semua, sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita langsung saja kepada coach kita untuk mengetahui biografi beliau, untuk perkenalan, tapi bukan ta'aruf ya coach. Tak kenal maka kita kenalan. Teman-teman, saya aturkan guru kita perdana. Mungkin ini masih umum ya, sebelum kita ini Teh Fitri nanti di siapa sih yang serius belajar gitu loh. Sekarang saya tidak mau kalau memang belajar ya beneran belajar gitu. Karena ini bukan pengajian yang seperti biasanya ya gitu. Teman-teman kita sambut dengan doa dan niat masing-masing. Tafadol Mas Koro buat coach kita. Terima kasih coach. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Amira. Panggilannya bunda-bunda semua nih kayaknya nih. Nanang juga boleh coach. Nggak apa-apa. Karena di sini singgung kalau di Hong Kong. Ya. Ini nggak ada yang jangan-jangan cowok sendiri nih. Nah itu dia coach. Oh gitu ya? Ganteng Waduh, public speaking kok agak nggak ada ininya ya siap, coach. Saya masih di siap, siap. dapur coach. Baik, terima kasih. Suara saya cukup terdengar jelas. Jelas, jelas, Pak. Cek sound, cek sound. Bunda, Bu Ginda, Bu Evi, adakah itu atau namanya doang? Hadir, Coach. Hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Evi, salam kenal semuanya. Bu Neng Lia, aman. Alhamdulillah hadir, Eh, Pak. satu lagi siapa tuh? Coach. Amir. Saya kurang yang ikonnya Umi Al-Quran. Fikri, Teh Linda Om, itu. Oke, Namanya Linda. Teh Linda Umi Fikri. Siap. Linda. Ini disclaimer di awal Bu Fitri ya, kalau mungkin Bu Amira, kalau suara saya kurang jelas, saya siap dipanggil offline loh. Modus banget ya. Masya Allah. Ke Hong Kong Pak langsung terbang, Pak. Pasti itu pasti Pak. Siap siap siap. Ya, ini sebelum mulai, Punten, saya dikasih waktu berapa menit ya? Eh, 2 jam. Hah? Jangan 2 jam. Di Siap, sini siap. jam Sejam kali ya, Kak, 10. ya? Iya, oh di sana jam Sejam berapa kali ya? sekarang? Jam Coach, 10. Jam 10, oh beda sejam ya? sedap. Ya, Ya. coach kira-kira
kira ini kan perdana ya Coach ya. Ya. Nah, Coach sendiri mungkin ada tawaran kepada kami untuk perdana ini seperti apa? Karena kita kan kenalan dulu ya di sini dan ini eh, masih umum gitu karena baru kemarin minggu kan di ininya di apa ya dibagikan selebaran ininya gitu. Mungkin dari Coach sendiri kira-kira apa sih gitu kan yang akan diberikan kepada kami dan metodenya seperti apa? Metodenya dari yang paling gampang dulu, metodenya kayaknya online gini dan mungkin ada praktek dan juga latihan lah gitu ya. eh Sekali lagi Hmm. terima kasih undangannya dari Pak Fatur ya, nggak salah ya, Ya, Pak Fatur SM. Fatur. Iya, Pak Fatur minta saya, dia ngelihat saya ngisi di perusahaan gitu ya, terus dia japri. Saya nggak ngisi buat semi Hongkong bisa lah, cuman online lah. Kalau online saya minta dicacah kecil-kecil nih, karena online itu kan beda ya dengan offline. Offline kita mau elaborate 2-4 jam pun it's okay gitu ya. Kita bisa bikin apa namanya skenario learningnya juga mungkin lebih leluasa. Kalau offline lebih cepat boring dan juga mungkin sudah malam sudah capek gitu ya. Eh, jadi disepakati bahwa mungkin ada jadi beberapa sesi minimal banget 2 lah gitu ya. Minimal banget 2, dan yang pertama ini saya mau deliver eh, bahwa public speaking itu sebenarnya adalah public listening gitu. Cukup jelas nggak? Public speaking adalah public Listening. listening. Jadi Ya. intinya Ya. dari berbicara itu bukan bagaimana nanti teknis misalnya latihan melafalkan sesuatu, menjaga intonasi suara, menjaga power, gestur tangan, tubuh dan lain-lain, tapi yang gerbang utama atau key sukses faktor untuk keberhasilan kita listening itu adalah public speaking itu adalah bagaimana kita bisa menyerap apa yang kita dapatkan melalui telinga kita, ya apa yang kita dapatkan atas pesan yang orang lawan bicara kita sampaikan gitu ya. Kalau kita gagal dalam memahami itu, saya pikir kemampuan bicara sebagus apapun misalnya seperti presenter, radio dan seterusnya gitu ya. Itu buat apa kalau nggak nyambung gitu ya. Karena intinya komunikasi, ada yang tahu mungkin bisa bantu saya. Intinya komunikasi kan nyambung ya, ketersambungan, ada tersampaikannya pesan, message-nya gitu ya. Baik itu kadang-kala mungkin yang ini sudah berkeluarga semua ya. Saya anggap sudah berkeluarga kali ya, biar lebih gampang. Kadang nggak mesti speaking, tapi lawan bicara kita, pasangan kita, teman kerja kita, siapapun itu bisa ngerti. Pernah nggak Bu, kayak gitu? Cukup dengan kedipan mata, dengan senyuman, dengan anggukan, kan gitu nggak ada speaking ya gitu. Ya, Ya, betul. artinya Ya. saya mau Bahasa sampaikan isyarat. adalah proses komunikasi itu kadangkala tidak mesti dengan speaking gitu loh. Kalau masih speaking mungkin komunikasi yang masih levelnya tuh biasa dan standar formal gitu ya. Tapi kalau dalam apalagi ini konteks ini kayaknya ibu-ibu solihah semua nih gitu ya, dengan pembukaannya yang ala-ala pengajian tadi saya jadi keder sendiri nih. Insya Allah kan dibilang bahwa eh, komunikasi yang keren itu kita belum ngomong udah tahu gitu ya. Misalnya nih Bu Fitri tiba-tiba datang, terus saya bilang dari gestur, dari tatapan mata yang agak kosong, dari pundak yang agak tidak setegar biasanya. Terus saya punya kesimpulan namanya blink gitu ya. Dalam 2 sekian detik saya bisa ambil kesimpulan singkat meskipun mungkin bisa jadi salah gitu ya. Ini kayak Bu Fitri ke saya mau pinjam duit nih kayaknya nih gitu ya. Kayak lemes banget gitu. Kayak gitu itu proses komunikasi ya. Canda ya Bu. Ya. Jadi gak mesti ngomong, kita udah eh, nawarin duluan gitu loh. Lu butuh duit berapa gitu ya. Itu yang paling penting kan gitu ya. Atau kita nggak pulang ngeliat soal pulang ya, ngeliat capek ya, pastinya eh, kita tawarin makan dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin contoh-contoh awal dulu. Sebelum terlalu jauh, biar nggak terkelupaan, eh, tak kenal maka tak aruf tadi ya. Saya coba perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Almandri Nur Putra. Oke, welcome. Selamat bergabung yang baru masuk. Nama saya Almandri Nur Putra, biasa dipanggil Al atau Andri, antara dua itu silakan. Kalau mau lebih nyaman disepakati aja di teman-teman SMI Hong Kong mau manggilnya seperti apa. Yang penting jangan panggil Yanti atau itu agak nggak nyambung soalnya ya.
Al atau Andri aja pilihannya. Saya saat ini bekerja di perusahaan Jepang di daerah Cibitung, agak jauh dari Hong Kong ya Bu ya. Di posisi HR Manager, eh, sebelumnya banyak lah, cukup banyak di perusahaan Jepang juga. Yang paling lama mungkin di Indosemen nih 21 tahun, di sini baru mungkin hampir setahun. Itu aja mungkin. Jadi kalau proses komunikasi yang di secara praktikal saya lakukan ya biasanya yang paling agak banyak sekarang sih ke eksternal gitu ya. Dari pagi misalnya udah harus terbang ke Karawang, siangnya di Cikarang lagi, sorenya di desa dengan komunikasi dengan orang desa, dengan polisi, dengan itu semuanya membutuhkan komunikasi. Dan eh, bila kita mewakili misalnya perusahaan kepada masyarakat itu nanti ada yang istilahnya empathical learning itu seperti apa gitu mungkin akan sangat-sangat kepake lah di untuk posisi saya gitu ya. Dan saya pikir di teman-teman SMI Hong Kong juga mudah-mudahan eh, skill public speaking ini dan public listening tentunya akan kepake untuk eh, profesi apa aja sih gitu ya. Saya nggak tahu nih ibu-ibu posisinya atau profesinya di sana sebagai apa gitu ya. Kalau mungkin nanti mau ada yang mau share silakan baik di chat atau ini bisa 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 sambil ngisi dong Bu biar saya akan apa kebayang gitu ya. Kebayang saya berbicara dengan makhluk seperti apa gitu ya, berkaki 3, berkaki 2, berkaki 4 dan seterusnya. Itulah mungkin perkenalan saya. Saya tinggal di Cibinong ya, cukup jauh dari kantor dan apa ya, sudah keluarga, anak baru 4. Insya Allah mudah-mudahan doanya biar sehat, solehah semua, solih. Apa lagi? Mungkin cukup itu ya perkenalannya ya. Kalau durasinya Bu, kalau misalnya nanti kalau sudah waktunya mohon dikasih tanda aja ya. Kalau di offline saya minta disambit gitu ya. Udah mau selesai Mas gitu ya. Atau coach udah mau kelar gitu ya. Kalau ini silahkan dikasih tanda atau di intro aja nanti. Mungkin itu Bu Fitri, Bu Amirah ya. Perkenalan cukup. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Izin bertanya, Coach. Ya. Apakah nanti kita mendapatkan PDF atau adakah ujian atau seperti apa gitu? Ya, ini lebih kepada latihan ya. Nanti saya latihan dan mungkin bisa on the spot dapat nilainya supaya nggak terlalu lama karena nggak yang terlalu formal juga. Kalau PDF-nya nanti saya akan kirim ya Bu ke Bu Fitri atau ke Bu Amiras ya. Nanti Berapa untuk lama kita, Coach, apa tuh? belajar ya? Biasanya berapa lama sih pengajiannya tuh? Pengajian di sini Enggak kan ini kan maksudnya baru ya? iya ini kan Mm-mm. perdana banget gitu, Coach, di kami di SMI. Nah, maksud saya 1 bulan atau 2 bulan, terus endingnya seperti apa? Kemudian 1 minggu itu 1 kali apa 2 kali kita ngadain. Kayaknya lebih pas nanti nih, jawab Pak Fatur deh ya. Saya akan ngobrol dulu ya. Kalau ke apa Kenapa nggak namanya? Coach aja? Karena Coach yang waktunya Coach. Nggak, saya nggak tahu apa namanya susunan. Mungkin ada kurikulum lain yang saya nggak tahu gitu ya. Yang saya Nggak harus, Coach. apa? Nggak harus, insya Allah nggak harus. Ya, Oh gitu. tapi jadi maksudnya begini, kan mungkin nanti ini gelombang pertama, setelah Mm-mm. 2 bulan atau mungkin Coach 3 bulan, karena mungkin kami juga paham ya menyesuaikan waktunya Coach juga. Nanti insya Allah di sini ada tugas mungkin kan nanti dipraktekkan di sini gitu kan kita bersama sama coach dan teman-teman saya berharap ya karena ini public speaking ya coach mungkin Mm-mm. kan nanti hasilnya itu coach juga menginginkan teman-teman on kamera mungkin Iya dong. iya on kamera untuk apa sih yang sudah coach sampaikan ya teman-teman dibuktikan bahwa teman-teman benar-benar pelajarin mungkin begitu ya dari saya makanya Ya. saya pengen tahu coach kira-kira ini berapa lama 1 bulan atau 2 bulan atau 10 kali pertemuan nanti mungkin ada tes kemudian ada baru penerimaan gelombang kedua gitu coach seperti itu. Oke. Ini ada berapa sekarang? Berapa orang? Ini masih umum coach, Oh masih umum. masih umum. Mm, mm, Saya mm, mm, menyarankan mm. ke Kak Fitri karena ini perdana kita perkenalan dulu masih umum biar teman-teman kan otomatis karena ini kan kelas ya. Ini sih saran saya gitu kan ke Teh Fitri, kita mau bagaimana
biar nanti ada gelombang kedua, ketiga, dan teman-teman nanti menyampaikan ke teman-teman yang lain pun bisa, oh ini belajarnya seperti ini, nanti ini kan kita akan seperti ini itu mungkin kita bisa mengajak dengan cara kita memberitahu bagaimana kita cara belajarnya gitu loh, Coach. Mohon maaf. Siap, siap. Hmm, jadi ya kalau secara metode pembelajaran saya sedang persiapkan ya. Biasanya nih di saya ada kalau dapat tawaran untuk training public speaking itu one shot aja sih gitu ya, setengah hari atau sehari cukup. Tapi kalau mau diperdalam saya sangat juga menarik juga karena setiap sub skillnya itu juga tadi bisa kita elaborate dan juga bisa apa namanya diujikan ya tadi bagi dalam beberapa sub tema seperti yang hari ini tadinya saya sudah prepare untuk public listening dulu listening nanti setelah itu baru kita ke teknis sampai ke apa ke speaking dan juga sampai yang mungkin yang ketiga itu presentasi ya. Perlu nggak presentasi? Hmm, Saya mungkin bertanya juga harus nih. dong, eh harus. nggak, ya presentasi itu sudah artinya bagaimana preparing slide gitu ya. Apa yang do and don'ts-nya kayak gitu-gitu. Kayak gitu perlu nggak? Saya pikir sih itu Gimana nanti Kak Putri? boleh aja ya. Iya, Iya, ya Oke. intinya silakan aja. teman-teman itu ada imbal balik, kami sudah belajar. Karena kalau kami Oke. sudah belajar, otomatis mana buktinya? Kan seperti itu. Oke. Mungkin coach Siap. juga nggak hanya bicara, teman-teman mendengarkan, walaupun sambil Hmm. kerja, tapi istilahnya kan kami dapat libur hari Minggu tuh. Saya juga Hmm. menyarankan kalau bisa ada kelompok sendiri untuk mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh coach. Seperti itu. Hari Oke. Minggu kan ketemu coach, ada hari libur gitu. Oke. Ini kenapa hari Jumat kalau sekarang? Ini kan malamnya coach. Oh Kalau gitu. hari Minggu, iya ini kan malam, malam Minggu Jumat bisa itu siang gitu ya? istilahnya tuh harinya gitu loh. Gimana? Kalau Minggu bisa siang gitu ya? Iya, kalau Minggu kami keluar dari Upik Oh Abu gitu. menjadi Cinderella. Kalau Senin sampai Sabtu jadi Upik Abu, Minggu jadi Cinderella, coach. Seharian dari pagi sampai malam. Oh gitu. Oke 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 oke. I see I see. Ya. Sekali lagi mohon maaf kita baru sekali ketemu dan perlu banyak adaptasi dan juga understanding. Saya mau tahu kondisinya teman-teman. Mohon maaf nih, Dan coach, agak eh, cerewet. oh it's okay. Justru saya butuh info banyak ya. Eh Iya, tadi ya mungkin secara garis besarnya saya akan bagi tiga. Kalau saya nggak tahu seriesnya itu mau sampai mana gitu ya Pak Fatur karena belum ketemu juga hanya di online aja atau telepon. Silakan dibagi aja nanti katanya berbagai sesi mungkin gue siapin tiga atau empat deh saya bilang gitu kan. Oh ya udah terserah lu hmm, katanya gitu kan. eh ya, tadi listening, speaking sampai latihan nafas gitu ya. eh dan juga sampai keren, keren. presentasi mungkin di terakhir di presentasi sih. Ya, nanti kalau saya juga mungkin akan mendemokratisasi ide ini ya. Misalnya teman-teman ada apa kebutuhan yang spesifik dibutuhkan oleh teman-teman di Hong Kong kan misalnya terkait dengan pekerjaan dan lain-lain yang misalnya terkendala bahasa atau apa-apa dan juga banyak hal lah yang eh, kalau dicari masalah dalam komunikasi itu kan banyak ya. Dan seringkali nih agak-agak nyerempet masuk ke materi. Justru kalau diperhatikan gitu ya, sependek pengetahuan saya, kadang-kadang ada yang orang skillful banget, tapi begitu jelasin sesuatu nggak sabaran atau kata-katanya nggak jelas, itu bisa kalah gitu ya dalam karir itu dengan orang yang biasa-biasa aja, tapi penjelasannya apa nyaman, nyampe gitu ya, ngomongnya lebih teratur dan seterusnya. Kadang bos itu lebih suka yang begitu gitu. Eh, jadi emang di future skill nanti kalau boleh sambil saya share materi boleh nggak? Boleh banget, coach. Bayar nggak? Bayarnya di ini aja tiket. Tiket. Siap, gampang itu, coach. Saya boleh izin sambil coach menyiapkan ya, teman-teman. Yang hadir, saya berharap ambil eh, apa ya? Apa sih sebenarnya akan kita pelajarin gitu. Nanti teman-teman bisa menyampaikan public speaking itu sejatinya itu seperti apa gitu. Seperti tadi Iya. kan ada olah napas segala gitu kan. Public speaking is public listening gitu. Apa sih? Karena secara
Yang saya tahu kalau teman-teman bicara itu ya public speaking itu gimana caranya bicara di depan gitu kan. Makanya berbondong-bondong pengen belajar gimana cara di depan. Lah gimana bisa cara bercara di depan? Orang belajarnya aja online, off cam lagi. Berarti depan kamera off cam lagi. Iya enggak? Seperti itu. Jadi teman-teman Ya, saya berharap karena ini perdana, ya teman-teman dipahami apa sih yang akan kita pelajarin seperti itu dan bagaimana mengajak caranya mengajak teman-teman yang lain otomatis harus mampu menyampaikan dong apa yang akan kita dapatkan seperti itu ya. ya, Teman-teman share dicatat udah poin-poinnya. kelihatan belum sharingnya? Sudah, coach. Udah ya. Sudah. Nah, ini mungkin kita mulai saja. Selamat datang yang baru datang. Bahasa Hongkongnya apa? Bahasa Cinanya apa? Selamat datang. Apa tapi Fitri? Nggak tahu, saya nggak ngerti bahasa Kantonis malah. Ini menarik Fungsi. nih antara ibu dan pemberi kerjanya mungkin ya. Itu bahasanya kalau nggak ngerti bahasa ini pakai apa sih gitu ya? Pakai bahasa Tarzan atau bahasa Saya Wak, ini sama majikan Paling bahasa Inggris. bahasa Inggris paling luar biasa. kalau misalkan bukan selamat datang sih paling apa kabar paling coach. Oke. Takahau gitu kayak gitu atau Nah, Sama. iya, lehao iya. kayak gitu. Takahau Oke. jadi apa kabar semuanya kalau nggak lehao apa kabar ya Hmm, paling gitu-gitu coach. siap, siap, siap. Ya, Bu Amira masukannya oke banget. Nanti saya akan coba elaborate lagi dengan Pak Fatur ya. Ya, kita sedikit Biar berlanjut coach. Biar biar berlanjut. siap, biar nggak ngantuk ya. Saya minta coba mungkin sambil saya nggak akan kasih waktu spesial untuk pertanyaan ya Q&A. Jadi on the long presentasi ini, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, boleh nyalain speakernya, on cam juga boleh. Ya, saya minta teman-teman kita nonton sebentar. Tolong diperhatikan. Oke, sebelum ke sana, kira-kira apa masalahnya tuh Bapak, Ibu mungkin ada yang ibu-ibu ada yang mau sharing? Ada yang pernah seperti itu nggak Ya, sih? Nervous. Apa contoh bukti nervousnya dari mana kelihatan nervousnya, Bu? kalau kayaknya dari body language-nya, terus Mm-mm. kayaknya suara nggak keluar ya. Itu apa emang kemut suaranya Oh apa nggak emang ada nggak ada suara suara coach. asli? Iya, apalagi tremor, gemeteran gitu, kelihatan nggak? Dari Iya, ya. Body language-nya pindah. kayak gemeteran gugup gitu. Ah, Nervous. ya ada tangan misal pindah kanan ke kiri gitu ya atau megang megang gemeteran. Ada yang kira-kira tahu kenapa sebabnya? Penyebab utamanya ada yang perhatiin nggak detail? Apa kita lihat sekali lagi? Ayo, Demam panggung ya. ya demam panggung. Suaranya putus-putus teh. Ada yang pernah kayak gini nggak? Jujur deh. Nggak kelihatan. Oh, Saya, saya. Oke. saya. Kalau ada yang sudah lancar public speaking, silakan angkat tangan dan kita gantian cerita ya. Silakan. Mungkin kalau ada penjelasan saya dari misalnya ada yang kurang-kurang salah, tolong dibenahin juga. Kalau masalah nervous tadi ya, semua orang tuh pasti bisa pernah nervous dan itu sesuatu yang bukan yang gimana-gimana. Itu sesuatu yang sangat-sangat alamiah, sangat normal. Siapapun bisa merasakan nervous gitu ya. Berdiri di depan panggung, di depan orang banyak itu. Kalau di istilah di Amerika, mereka punya kebiasaan kalau ada yang meninggal itu ada satu teman atau anggota keluarganya yang diminta untuk memberikan sambutan atau pidato kematian gitu ya. Pernah lihat nggak di film? Ada orang di depan peti matinya itu sebelum diturunkan ada diminta untuk pidato atau kasih kata sambutan gitu ya. Karena
nervous tadi gitu ya, ada sampai keluar dari istilah berbicara di depan publik itu lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri gitu. Paham nggak? Kayak gue mendingan jadi orang mati itu deh daripada gue harus maju ngobrol gitu, ngomong di depan orang. Pernah nggak ada yang ngerasa kayak gitu, gugup gitu ya? Ya alhamdulillah kan makin lama makin malam makin banyak ya. Bener gak sih? Rata-rata selesainya kerjanya malam Pak Ustadz. Pak Ustadz lagi. Oh, karena hari biasa Dia ya. masih kerja Pak Ustadz. Pak Kebiasaan. Ustadz. Oh, Iya. oh. Jadi ada yang request katanya bagaimana kalau jam 10-an gitu. Kadang kerjaan mereka belum selesai kalau setengah 10 gitu. Boleh sih. Cuman ya untuk hari Iya. ini spesial banget. Saya juga agak ini ya bolak-balik sama cukup capek. Jadi saya masih stay di kantor gitu ya. Karena takut kalau sampai pulang dulu takut kemalaman dan akhirnya tidur nggak jadi. Jadi nanti kita bisa sesuaikan lah ya waktunya. Atau mungkin nanti di hari apa Minggu ya. Kalau memang teman-teman lagi liburnya gitu ya. Oke, nanti Iya mungkin komunikasi. hari Minggu Minggu ngambil sore teh Nah, langsung. sore boleh. sore Heeh. boleh Atau boleh. tadi kalau mau saya diundang di offline nggak apa-apa. Modus lagi Offline modus. datang ke Hong Kong. Iya Akhir dong. tahun Pak Ustadz, akhir tahun. Akhir Oke tahun. lah. Mudah-mudahan nanti Akhir ditunggu. tahun. Oke, kembali ke Insya. laptop teman-teman. Jadi dari Ya banyak makanya sekali. ini kita berapa Oke, bulan ke akhir tahun? oke. Mungkin temanya juga nggak mesti public speaking Gimana ya. teh? Nanti saya temanya nggak mesti public speaking. Mungkin ada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan SMI Hongkong apa gitu ya. Nanti saya akan coba elaborate atau kita bikin survei kecil-kecilan gitu ya. Kalau misalnya nanti bosen atau mungkin sudah apa eh, enak dengan public speaking, temanya bisa kita cari yang lain. Gitu kali Bu ya. Iya siap-siap. Ya Oke, boleh. jadi kembali ke sedikit penjelasan di awal bahwa eh, future skill di apapun bidangnya, ya salah satunya adalah communication ya. Nggak ada yang mungkin kita sekarang zaman itu apapun dikerjakan dengan kerjasama dengan orang lain, baik dengan sesama teman kerja, dengan pemberi kerja gitu ya, atau bawahan, atasan, dengan customer, klien dan seterusnya. Mau kita jadi entrepreneur atau mau jadi ART, mau jadi pebisnis, guru, apalagi ya. Semuanya pasti membutuhkan komunikasi ya. Dan komunikasi ini tadi sudah saya sampaikan, bentuknya nggak mesti public speaking, nggak mesti yang di atas panggung, nggak mesti yang megang mic ya. Cukup dengan menggerakkan alis ke atas saja itu sudah sebuah bentuk komunikasi. Sorry saya sambil minum ya. Teman-teman juga silakan kalau ada yang mau agak seret. Oke, ini ada juga kelihatan ya. Dan menurut survei juga salah satu kendala terbesar dalam komunikasi adalah ibu-ibu. Sorry banget ya, saya kalau kadang-kadang suka agak julid gitu ya, suka apa adanya aja. Bener nggak Bu? Kalau kadang kita ngedengerin tuh lebih semangat pada saat lawan bicara kita bicara itu lebih semangat untuk persiapan ngejawab dia, bukan untuk mengerti apa yang dia ucapkan. Bener nggak sih Bu? Ada Betul ngerasa nggak betul. nih? Nggak usah Ya, malu-malu gitu ya. Apalagi yang mungkin selfish ya. nadanya agak nggak enak, menyudutkan. Kita udah siap-siap di dalam otak kita tuh punya self defense mechanism ya. Bagian otak kita namanya amigdala. Begitu ada yang nyerang kita, baik secara personal, secara pekerjaan, kita bukannya harusnya membungkus atau menerima pesan itu dengan baik supaya komunikasinya jalan, tapi kita malah dari tadi namanya self defense mechanism kita keluar untuk menyiapkan jawaban. Ya, jadi kita lebih ngedengerin tuh untuk reply, untuk membela diri, bukan untuk mengerti permasalahan. Katanya survei itu begitu. Oke, ini beberapa proses dalam public speaking. Ya, ada speaker, ada message-nya, ada channel, ada listener, ada feedback, ya, ada intervene, ada situation apa aja itu nanti kita bahas pelan-pelan. Oke, ada yang bisa bantu saya? Apa kira-kira bedanya listening dengan hearing? Kalian tadi bahasanya menarik banget tuh Bu Fitri. Biasanya pakai bahasa Inggris dengan bekerja karena bahasa Cina nggak bisa. Keren banget. Listening dengan hearing artinya apa coba? Listening apa Bu artinya Bu? Listening itu mendengarkan, Oh, hearing itu memperdengarkan.
mendengarkan kalau nggak salah gitu. Ada yang lain mungkin? Hearing, hearing, ya bentar-bentar apa ya? Hearing itu kalau nggak salah menjelaskan apa-apa gitu, saya lupa gitu. Iya, Apa iya. kadang kita Listen, apa listen, tahu maknanya kan listening, kita listen itu listening mendengarkan gitu. hearing, lindakan juga. Terus bedanya apa dia? Iya, Oke, saya hearing, tidak akan iya iya. memaksa. Next. Ya, jadi ya hearing itu proses yang fisiologis, pakainya telinga gitu ya, kuping kita yang daun telinga namanya, ya, yang dia tuh mengirim Hearing getaran, mendengar ya. gelombang getaran yang sampai ke gendang telinga dan itu lalu diteruskan, ditembakkan jadi impuls elektrokimia namanya dari telinga bagian dalam ke sistem pendengaran di pusat otak. Jadi kalau kita mendengar kata SEPATU maka otak kita akan menerjemahkannya dalam visual sebagai sepatu. Kayak gitu. Kalau kita dengar kata-kata RUEMAH maka akan kebayang kayak rumah gitu. Jadi dari kata-kata dari sound itu getarannya masuk ke dalam otak untuk diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat dimengerti oleh kita gitu ya. Itu yang hearing. Jadi prosesnya lebih ke fisiologis. Nah, yang kenapa tadi juga judulnya hari ini bukan public hearing? Kalau public hearing itu lebih kayak kegiatan di DPR, pernah dengar nggak Bu? Di DPR atau di eh, lembaga negara publik gitu ya, yang ingin misalnya menggolkan undang-undang sesuatu, sebelum itu dipublish, di launch, pasti dia akan mengadakan public hearing, apakah dari ahli-ahli yang terkait, dari masyarakat luas dan seterusnya. Jadi hearing gitu ya. Itu istilahnya mungkin seperti itu. Kalau listening ya atau mendengarkan ya. Jadi secara cuman beda dikan doang Bu Fitri. Kalau hearing itu mendengar, Iya. listening mendengarkan. Kayak miskin simple Iya. Jadi simple person memperhatikan. gitu itu kan. Nah, proses yang memperhatikan ini adalah proses yang tidak hanya melibatkan telinga. Sepakat nggak sih? Lucu nggak sih kalau kita memperhatikan tapi mata kita tutup atau mata kita tidak melihat orangnya? Kuping kita dengar dia. Itu bisa dibilang memperhatikan nggak? Tidak. Nggak sopan bahkan ya. Jadi Ya. listening itu lebih memperhatikan, tambah lagi secara seksama gitu ya. Bukan yang asal lewat, asal lihat, sekilasan gitu, enggak gitu. Secara seksama kita full attention, perhatian kita 100% tubuh kita tuh ke lawan bicara kita. Nah, dan juga harus memahami apa yang kita dengar. Yang kita dengar itu pada saat kita mendengar misalnya kata-kata tangis gitu ya. Maka yang ada di dalam pikiran kita, empati kita bicara orang ini yang akan muncul ada perasaan empati, sedih gitu ya. Pada saat kita mendengarkan sebuah kata misalnya bola, yang kebayang adalah ya ada fun di situ, ada kerjasama gitu ya. Itu memperhatikan maksud dari lawan bicara kita dengan seksama semua eh, bagian dari tubuh kita gitu ya dan juga pikiran kita, bukan hanya tubuh, kita full ke lawan bicara kita. Itu baru yang dibilang mendengarkan yang keren gitu ya. Dalam tubuh, sebelum kita jauh-jauh, dalam tubuh kita ini terbagi 3 bagian. Mungkin ada yang udah pernah dapat materi apa namanya? Tabayun, halo, balancing, Belum, belum juga. Udah belum. ini pengajian nih. Sedikit ke pengajian nggak apa ya. Tubuh kita itu ada 3 bagian. Ada fikri, ada kolbi, ada jasadi. Ya, ada jasad, fisik, ada pikiran atau otak, dan juga ada hati. Ya, tiga-tiganya ini harus disatukan supaya kita bisa fokus, sukses ya dalam belajar, bekerja dan seterusnya. Dan kalau misalnya ini ada salah satu bagian dari 3 bagian tubuh kita ini yang misalnya terpisah atau tidak kompak, itu biasanya akan menimbulkan stres, ya sedih dan eh, penyakit lain-lain lah gitu ya. Contohnya misalnya gini, kita sedang macet nih, macet di jalan, panas luar biasa. Kalau yang mau kerja ada jam kerjanya, udah udah masuk, dia terlambat lah gitu ya, terlambat. Badan dia, tangan dia, kaki dia di kendaraan, di motor kah atau di mobil gitu. Tapi pikiran dia udah di kantor, di mesin absen kantor, gitu ya. Karena dia terlambat, dia pikirannya ingin datang cepat-cepat dan sudah ada di kantor. Tapi badannya, kenyataannya yang dihadapi di depan dia, kendaraan tertutup oleh kendaraan lain karena macet.
lalu karena kesel ya, karena tadi bagian tubuhnya nggak nyambung ya, pikirannya di kantor, badannya masih di jalan, maka yang keluar marah, stres, kesel, lalu mencet klakson supaya orang maju, dan which is itu nggak berguna. Bener nggak, Bu? Halo, masih ada orang? Iya, betul. Ada. Nyimak, nyimak. Nyimak kok. Tangannya disetrikaan nih kalau mama nih ya. Tangannya setrikaan, pikiran di pasar, itu tambah. Contoh situasi yang stres. Jadi tips hari ini salah yang pertama, kalau kita mau sukses gitu dalam mendengarkan, dalam bekerja dan seterusnya dalam hidup, satukan ya. Fokus itu salah satu kunci sukses kita. Dan tips untuk fokus itu adalah menyatukan 3 bagian tadi ya, pikiran kita, jasad kita, dan juga hati kita dalam satu hal. Dan bullshit kalau ada yang bilang misalnya kita tuh multi talent gitu ya. Ya, biasanya mama tuh ya, multi talent sambil goreng, sambil teriakin anak pakai seragam. Ya, pernah gitu nggak sih, Bu? Sambil masak air, bikin kopi buat suami, sambil ngawasin anak yang mau sekolah katanya gitu. Kalau istri saya sih gitu katanya ya. Multitasking. Ya, keren banget ya. Multitasking bisa, tapi biasanya ya karena desain otak kita itu hanya bisa memikirkan ya, kalau mau yang full ya, bukan yang asal-asalan, hanya bisa memikirkan satu hal dalam satu waktu gitu ya. Itu nature atau fitrahnya otak kita tuh gitu, hanya bisa memikirkan satu hal dalam satu waktu. Oke, next, nanti kelamaan bahas psikologisnya. Nih, kenapa sih listening itu penting ya? Karena banyak orang sukses itu punya kemampuan listening yang baik ya. Pernah nggak sih ada orang yang, silahkan diingat-ingat masa lalunya, pernah nggak ketemu orang yang enak banget aja ngobrol ya? Kenapa sih kalau kita tarik kenapa itu dia enak? Karena dia perhatian, dia bisa nangkep semua omongan kita gitu ya, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dijawab asal-asalan gitu ya. Dan biasanya speaker yang terbaik biasanya dia juga adalah pendengar yang baik gitu ya, pendengar yang terbaik. Oke. Nah, dalam public speaking ini juga kita bisa memperoleh ide dan informasi. Jadi kalau saya suka bilang, kalau saya ngisi training itu, sejatinya bukan teman-teman yang belajar ke saya kalau saya ngisi itu ya, tapi saya yang belajar. Saya ini belajar bagaimana kondisi teman-teman migran di Hong Kong, bagaimana keadaan di Hong Kong, bagaimana pola komunikasi teman-teman yang di sana dengan orang-orang Hong Kong dan seterusnya. Itu saya yang sejatinya hari ini sedang belajar ke ibu-ibu sekalian gitu ya. Ya, jadi bisa jadi eh, kalau kita praktek kayak di team building itu ada game ya, ada game yang panjang, yang belakang misalnya ditepuk, dikasih tanda segala macam, terus makin ke depan makin ngaco gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana menyebarkan informasi kalau awal listeningnya itu nggak bener, nggak sempurna, nggak utuh gitu ya, itu bisa jadi makin ke sana makin bias gitu ya, yang harusnya ya, mohon maaf sekali lagi, misalnya ibu-ibu sambil gosip gitu ya, padahal informasinya cuma AB ya, sampai diceritain ke teman yang lain ABC, ditambah diceritain lagi ke yang lain ABCD dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi salah gitu ya, karena listeningnya nggak baik gitu ya. Kayak ada 4 jenis listening ya, ada yang apresiatif, ada empatik, ada critical, ada juga komprehensif ya. Apa aja itu ya? Kalau apresiatif itu yang untuk have fun ya. Kalau hari Minggu ibu-ibu jalan-jalan ke taman, lari pagi, itu dengerin sambil musik, nonton Suci berapa gitu ya, dan lain-lain yang untuk kesenangan lah. Kalau yang ketika itu yang mau kita juga memberikan dukungan emosional kepada yang ngomong gitu ya, atau kepada lawan bicara kita. Dan komprehensif itu yang keseluruhan ya, memahami dan kita dapat sesuatu gitu ya. Ada insight kah, ada informasi, ada hal-hal yang bisa menggugah, itu komprehensif. Kalau kritikal untuk mengevaluasi, jadi yang adalah misalnya ada keputusan apa dari curhat bawahan kita, staf kita, atau lawan bicara kita, dan di situ mungkin butuh approval, persetujuan, atau dari yang disampaikan itu kita diminta memang seperti auditor gitu ya. Eh, Kira-kira dari penyampaian itu ada yang perlu dikoreksi nggak? Itu kalau kita nggak punya critical listening skill itu akan susah. Yang kita dengar semuanya bagus aja. Itu belum sampai critical. Oke.
Kayak ini ya, yang rendah itu tidak mampu menangkap karena tadi tidak fokus. Ibu pernah nggak Bu? Nih saya stop dulu. Nggak kelihatan. Nih semuanya off cam semua ya. Oh, yang soalnya di atas ranjang Pak Oke, Coach. udah dasteran juga segala macam ya. Sambil istirahat. Oke, mudah-mudahan ini bukan jadi dongeng pengantar tidur ya Bu Fitri ya. Iya, Amin. Saya masih kerja, Coach. Masya Allah jam segini. iya. Kadang gitu Coach sambil kerja sambil dengerin gitu. Jadi ya beda-beda timingnya jam kerjanya tergantung Oke, lagi kan. memang tadi kayaknya saya prefer tadi ya, ada waktu khusus yang hari libur yang nggak terganggu kerjaan juga ya. Baik untuk ibu-ibu, baik untuk juga untuk saya sama-sama lebih apa, lebih free gitu ya. Oke Boleh, lah, boleh. siap. Nah Nanti ini diatur jadwalnya. oke. Jadi public speaking itu ya tadi kuncinya dari eh, telinga kita yang disatukan dengan hati, disambungkan itu namanya listening. Eh, Ntar saya mau sharing ini deh biar enak biar nggak ngantuk ya. Sama-sama kita nonton yuk. Share. Udah kelihatan belum? Tes dulu. Udah kelihatan belum Kelihatan videonya? Pak Ustadz, kelihatan. Kelihatan, Kelihatan. Yes. kelihatan. Kelihatan. Oke, saya mulai ya. Nggak ada suaranya tapi Pak Ustadz. Gak ada suaranya. Sorry, sorry, sorry. Iya, iya. Nggak ada suaranya. Ada suaranya putus-putus juga apa gerakannya gitu. Kayak Oh, ini sinyalnya kendala ya. nggak Udah ada? masih sama aja. Belum Pak Ustadz. Mungkin di silent itu Belum. Pak Ustadz, di itunya Pak Ustadz, di voice-nya biasanya di tersilent. Itu dibuka dulu biasanya. Waktu itu juga Pak, itu juga kayak gini teh, jadi nggak ada suara gitu. Oh iya, 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 itu iya. itu tertutup ke silent. Biasanya dibuka dulu voice-nya baru bisa terbuka. Bentar. Untuk teman-temannya ya belum ya. Kalau dari gambar aja kelihatan nggak? Kalau videonya jelas, cuma voice-nya nggak ada. Video jelas, tapi juga videonya terputus-putus gitu Pak. Itu kayak nggak kurang sinyal apa-apa gitu. Kelihatannya apa coba-coba kira-kira? Ada yang coba mau nebak nggak? Eh, Ada orang sulit yang soalnya. curang oke. Kalau Hmm. kelihatan berebutan ngomong kelihatan nggak? Iya kelihatan kelihatan. Cuma juga soalnya tadi kan itu videonya itu terputus-putus gerakannya tuh gitu Oh kayak iya. sinyal nggak kuat. Jadi Ya, rada-rada bingung gitu. siap. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kendala utama ya, salah satu kendala utama kita dalam mendengarkan itu, kita mendengarkan untuk menjawab, untuk reply, bukan untuk ngerti gitu loh. Jadi efeknya kadang lawan bicara belum selesai, kita udah sok tahu kira-kira akan ngomongin apa gitu ya. Misalnya kita sambil megang begini, ya sebenarnya jam, terus
kamu nyambung, lawan bicara kita nyambung, jam tangan, padahal jam dinding maksudnya gitu ya. Jadi pengen niatnya biar kesannya pembicaraan obrolan itu enak, ya ada tektokannya, tapi selalu salah karena so tahu, banyak kan so tahu gitu ya. Itu juga kurang baik. Ya, yang baik emang tadi selesaikan dulu teman kita, lawan bicara kita mau ngomong apa gitu ya, dan baru kita. Memang salah satu cara supaya menunjukkan bahwa kita mendengarkan adalah dengan membalas betul. Cuman membalasnya jangan di tengah-tengah, ya. Jangan di tengah-tengah. Artinya tuh jangan memotong, gitu ya. Di biasanya orang Jepang salah satunya adalah membiarkan lawan bicara itu berbicara sampai selesai dulu, baru dia akan eh, menjawab, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Lalu, Insya Allah bisa, boleh dilanjut. lanjut, lanjut. Nah, ini ada istilahnya pasif, aktif gitu ya. Listener saya share lagi. Belum kelihatan ya. Ya, supaya lebih bagus belajar kita menjadi pendengar yang baik, ya. Harus serius, bukan berarti serius tuh apa ya, yang kelihatan bete banget, bosenin, tapi juga minimal kita eh, nangkep banget, atau mata kita ya nggak lepas dari itu. Nanti kita bicara latihan gestur tuh nggak cuma mata gitu ya, ada juga tangan misalnya, dan juga sampai ke kaki gitu ya. Nah, yang harus yang aktif tadi, kasih sedikit apa namanya, timpalan-timpalan, tapi bukan berarti yang so tahu atau meneruskan kalimat yang terpotong yang belum selesai atau memotong, itu nggak boleh. Oke, ya. Nah, ini juga bagaimana kita kadang itu ya. Jadi kalau di HR itu salah satu tujuan apa kerjaannya adalah bagaimana kita menyeleksi orang gitu ya dalam bentuk interview. Jangan sampai salah fokus gitu, yang kita fokus lebih kepada cara dan juga penampilan misalnya. Tapi orang itu nggak ada isinya misalnya. Ya, jadi fokus kepada inti materi yang disampaikan itu apa sih? Ya, terlepas dari caranya dia mungkin kurang enak atau biasa aja, tapi kalau memang informasi itu penting, harus kita tangkap yang pentingnya itu, bukan bagaimana di caranya atau penampilan gitu ya. Dan ini yang salah satu istilah tadi ya, untuk tidak memotong bahasanya adalah suspend judgment, tunda judgment. Di tengah-tengah penjelasan orang gitu ya, kita jangan jangan buru-buru punya kesimpulan dini gitu ya. Kenapa? Bisa jadi karena itu bisa salah gitu ya. Kalau bener ya syukur, kalau banyak kan biasanya salah karena kita mau ke hobinya kita gitu ya. Biasanya, dan kata survei sih, mohon maaf sekali lagi, ini saya sengaja ngebully ibu-ibu aja nih. Ya biasanya itu ibu-ibu tuh yang hobi banget, belum selesai ngomong udah ngejudge. Ah, pasti hasilnya akan gini, pasti akan cerita ke sini gitu ya. Ah, paling ujung-ujungnya pinjam duit nih, gitu. Kayak gitulah contohnya. Padahal nggak juga gitu ya. Oke, ini kalau dari anatominya itu seperti ini. Kalau kita bisa menunda judgment itu, caranya ini ya. Kalau bisa suspend ditunda, lalu kita elaborasi lagi. Misalnya informasi yang disampaikan itu belum utuh, kita tanya lagi, loh itu maksudnya apa gitu ya. Terus dari ini kemana? Dari situ kita akan dapat pembelajaran. Ya, akan terbuka kemungkinan jawaban yang lain. Tapi kalau kita defend, dia belum selesai, kita udah defend. Lalu akhirnya bisa jadi debat, kusir, dan lain-lain. Ya, jadi putusannya nggak jelas juga gitu ya. Nah, ini salah satu caranya, 3 cara. Fokus kira-kira dari penjelasan yang biasanya, mohon maaf sekali lagi, ya, secara psikologis kan ibu-ibu katanya punya perbendaharaan kata dan juga cara menyampaikan sesuatu itu jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Benar nggak, Bu? Sepakat nggak, Bu? Bahasa Bu Amira tadi lebih lebih bawel, lebih cerewet gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang gimana-gimana, itu sesuatu yang fitrah gitu ya, disyukurin aja gitu ya. Nah, kalau kita punya temen orang curhat yang datang ke kita curhat atau cerita, atau mungkin bisa jadi atasan kita gitu ya, emang orangnya seneng ngomong ya, harus menyampaikan secara panjang kali lebar, kali dalam gitu ya, kita bingung nih kalau nggak terbiasa sebenarnya mau ngomongin apa sih gitu ya. Dan harus dilatih nih ya, dari penjelasan mereka dia yang panjang lebar itu, kira-kira
poin utamanya apa sih gitu ya. Coba bikin ini sambil dengerin sambil tulis gitu 3 atau 4 poin atau diingat-ingat sendiri aja manual gitu ya. Lalu dicari datanya kalau memang ada di dalam penjelasan itu ada otak kita mikir juga gitu ya untuk memperkuat pemahaman kita. Dan juga ada juga tekniknya nanti untuk mendengarkan yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Body tubuh kita seperti apa misalnya tangan yang sedekap di depan itu katanya lebih eh, tertutup, tangan terbuka ke atas ke bawah misalnya gantung atau di daerah sekitar pinggang itu seperti apa itu nanti lebih dalam banyak gitu ya. Oke, belajar harus dicatat poin-poin pentingnya ya. Terus apa lagi ya? Yang secara praktikal eh, saya gantian mau tanya, kira-kira ibu-ibu ada yang mau sharing selama ini kendala dalam hal public listening atau lebih komunikasi dengan misalnya di pekerjaan gitu ya, dalam proses apalagi secara culture beda bahasa. Saya pikir banyak banget tantangannya nih, gitu ya. Kira-kira apa, Bu? Nggak ada masalah semua atau aman-aman aja? Pasti Nah, masalah ada aja gitu. secara bahasa Apa ya? kendala nggak sih, Bu? Bahasa kalau ini saya ada pengalaman pribadi kalau yang terlalu rumit gitu kan, ya rada bingung juga gitu. Kalau untuk yang simpel-simpel insya Allah bisa gitu kan. Tapi nanti juga misalnya kalau ngasih instruksi yang kita kurang jelas ya, sekarang kan ada semacam Google Map apa Google Map Oh, apa iya, iya, Google iya. Translate kayak gitu-gitu ya apa Hmm. misalnya dia kasih menu masakan nih masak ini gitu kan nanti dibantu dicariin Indonesianya gitu translate Indonesianya kayak gitu. Iya, iya, iya. Google Map membantu banget ya. Ya di sini juga Iya, cerita teman-teman driver juga suka begitu kalau yang driver ekspatriat ya. Bikin Google ini bukan maksudnya gitu ya. Kalau bukan dicari lagi mungkin secara kanjinya dan lain-lain gitu ya. Eh ada lagi mungkin yang lain. Pernah nggak Bu misalnya kita lagi ngobrol sama orang gitu ya. Saya nggak ada teman bicara sini ya. Misalnya nih tetanggaan saya ini sama-sama wajah gitu ya. Kalau ngomong begini normal kan ya? Saling iya, berhadapan. Tapi misalnya yang satu lurus, yang satu ini soal mata ya, muka lah hmm, gitu ya. Kalau miring begini, kira-kira enak nggak Bu? Perasaannya nggak gimana? enak tapi nggak fokus ya apa ya ya Nggak di buat ignore lah kayak buat temennya dicuekin ini ngerasa dicuekin nggak sih di gitu? di dicekin ya di disepelein. Iya, tapi nggak selamanya gitu. Kadang dia juga ada yang apa namanya, yang butuh mikir segala macam. Biasanya diikuti dengan tangan yang ke dagu gitu, satu ke kening itu jangan marah. Yang ininya jangan marah karena memang dia sedang mikirin apa yang kita sampaikan gitu ya. Dipikirin. Atau mungkin bisa jadi ke bawah gitu ya. Ini apa namanya? Contoh-contoh praktek bagaimana ibu bisa menangkap lawan bicara kita tuh fokus nggak sih sama kita gitu ya. Jadi wajahnya lurus apa enggak gitu ya. Terus misalnya dari kaki, kaki bisa gini ya. Misalnya telapak kaki kita, sorry saya nggak bisa praktek ini karena terbatasan kamera. Misalnya kaki kita gini, lawan bicara kita ada di depan. Ini kaki ya, contoh. Kita nggak bisa ini. Lawan bicara kita di posisi depan ini, ya. Contoh, kalau misalnya pernah nggak sih Bu sambil jalan itu kita ketemu orang yang sedang buru-buru, teman kita tiba-tiba berhenti depan kita kayak gini kakinya. Kita begini nih, tapi lawan bicara kita kakinya agak miring. Ini menggambarkan apa? Kita asik banget cerita, waduh kangen-kangenan gitu ya. Tapi kaki dia sebenarnya udah miring begini nih. Ya, itu menandakan bahwa Pegel. sebagian dari pikiran dia udah pengen pergi meninggalkan kita. Mungkin ada perlu lain dan Oh, lain-lain gitu ya. Wajahnya sih masih masih ke depan gitu ya. Wajahnya masih ke depan.
masih seolah-olah nanggepin kita, masih asik cerita gitu ya. Kalau dalam nggak ketemu, tapi kakinya miring nih. Itu kita harus apa namanya, sensitif juga, harus peka bahwa oh dia mau pergi lagi kali, ada perlu lain. Itu kakinya udah nggak lurus gitu ya. Ini contoh apa teknik interview yang saya pakai, dan itu udah kepake banget di dalam proses komunikasi setiap hari. Saya tahu mana orang yang sudah selesai dengan kepentingan dia bicara dengan saya dan dia ingin meneruskan hal lain di luar saya, mana yang masih terus fokus misalnya, masih terus lurus, wajahnya ke saya, kakinya ke saya gitu ya, tangannya dalam posisi terbuka, siap untuk terus bicara, itu mana saya Bismillah ya, ini saya tahu lah lama-lama gitu ya. Dan secara teorinya salah satunya adalah kalau misalnya ada kaki yang miring atau kakinya sudah yang satu lurus satu miring, itu juga mulai sedikit dia pengen kabur dari kita sih intinya. Cuman kitanya nggak peka gitu ya. Kecuali kalau kita memang yang jadi orang yang ingin pergi itu, kita harus tahu tekniknya juga gitu ya. Kan nggak enak ya potong orang ya. Kita ada perlu tapi teman kita lagi asik banget gitu. Pernah nggak gitu, Bu? Iya, Kita mau pernah. belanja atau kita perlu apa, ditunggu orang di tempat lain, tapi kita baru ketemu teman, nggak enak juga ditinggalin nih gitu ya. Itu ada tekniknya ya, seperti tadi memotong itu juga boleh kalau emang pertama yang disampaikan, yang lagi diomongin itu hal-hal yang bukan sesuatu yang emergency, yang urgent banget, sesuatu yang biasa aja, misalnya soal masalah ya kenangan waktu dulu sama-sama dan lain-lain, itu bisa dipotong. Tapi kalau emang urgent ya selesaikan dulu baiknya gitu ya. Dengan motong urgentnya pun jangan cuma verbal, tapi juga tangan juga bisa menunjukkan nih. Kalau motong ya tangan motong gitu ya. Jadi sejalan. Ya, salah satu tips lagi, kalau public listening nanti kita bicara untuk praktek ya. Tangan itu harus sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Kalau motong ya tangan seperti pisau. Mohon maaf saya motong pembicaraannya gitu. Atau misalnya kita bicara sebuah bola itu bentuknya bulat ya, tapi tangan kita kotak gitu ya. Segitiga itu bentuknya begini, itu lucu banget. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu akan sangat-sangat membantu orang lebih cepat memahami apa yang kita ingin sampaikan. Itu mungkin beberapa tips dulu, Ibu, udah jam 10 di sini. Oh, Saya kembalikan ini tidak ada sesi khusus tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau ini di-sharingkan, ingin tanyakan, saya sangat-sangat sangat terbuka ya. Mungkin akan lebih hidup yang lain juga, mungkin silakan untuk join Itu diskusinya ada juga ada. pertanyaan Pak Ustadz di chat Pak Ustadz. Oh iya, siap. Apa tuh sebelum baca? Itu Nah, Teh Kinda itu di saat bicara kadang ngeblank, solusinya gimana? pertanyaannya ngeblank kenapa dulu? Ada apa di belakang kepala kita nih, gitu ya? Bicara dalam hal konteksnya apa dulu itu. Kalau memang kalau hal yang remeh-temeh aja kita bisa gampang ngeblank, berarti jangan-jangan kita emang orangnya tadi nggak fokusan gitu ya. Jadi untuk ngatasin ngeblank pertama harus fokus ya. Fokus kita punya, kalau bicara dalam konteks yang formal, yang resmi gitu ya. Kalau nggak punya bahan, kita ya tadi penguasaan itu penting. Ya kalau kita tidak menguasai memaksa diri untuk bicara itu ya biasanya akan kemana-mana gitu ya. Dan jadinya ngeblank. Tadi gue ngomong apa ya? Gitu ya. Tadi ngomong apa ya? Bisa gitu ya? Maksudnya ya? Tadi ngomong apa ya? Habis ini mau ngomong apa ya? Gitu ya. Jadi kita memikirkan apa yang kita akan bicarakan karena kita nggak punya planning, ya, nggak punya persiapan. Dan public speaking itu ini eh, sedikit spill untuk yang next ya. Kira-kira Ibu antara persiapan dengan presentasinya atau public speaking benerannya itu, silakan mungkin ada yang mau share berapa persen kira-kira persiapannya, berapa persen prakteknya, berapa persen, lebih besar mana, lebih penting mana? Halo, dari praktek kayaknya Bang. ya orang Indonesia tuh ternyata itu katanya ya kebanyakan gitu ya. Tiba-tiba diminta kultum, tiba-tiba diminta khotbah Jumat dan seterusnya. Tiba-tiba diminta sambutan, tiba-tiba semua tiba-tiba. Kalau yang sebaiknya
80% itu harusnya persiapan. Ya, penguasaan itu. Nah, sorry, kepercayaan diri itu tadi supaya nggak ngeblank, supaya tampil di depan nggak kayak video yang pertama yang tangan gemeteran, pindah tangan nggak jelas gitu ya, tiba-tiba memegang mic sambil nervous semuanya, semua badannya tuh tremor gitu ya. Itu biasanya karena tidak percaya diri. Dan bahan bakar percaya diri adalah penguasaan materi, nggak ada lain gitu ya. Gimana supaya eh, ada 3 tips untuk penguasaan materinya? Karena ada 3. Yang pertama latihan, kedua latihan, ketiga ya latihan. Nggak bisa enggak gitu ya. Kecuali misalnya kayak ustadz atau guru yang sudah mengajar hal yang sama gitu ya. Dia udah ngomong hal itu udah 30 kali ya. Di kelas yang berbeda, di ruangan yang berbeda misalnya. Tapi dia udah mengucapkan itu, menyampaikan materi itu sebanyak 30 kali atau 38 kali, udah berapa belas kali, udah di luar kepala gitu ya. Tinggal eh, kontekstualisasi materinya aja dengan audiens dan juga terkait dengan waktu penyampaiannya itu. Ya itu boleh. Tapi kalau hal yang belum pernah disampaikan, yang kita belum pernah sampaikan ke orang lain, mau nggak mau 80% persiapan. Ya. Persiapan dan 20%-nya baru prakteknya. Gitu. Itu yang akan membuat kita akan tampil nggak ngeblank, lebih fokus gitu ya. Dan mungkin tadi saya lihat video yang di depan yang tremor itu, saya lupa apakah terekam atau enggak. Itu awal mula dia grogi itu karena catatan dia terbang gitu ya. Dia punya catatan kecil yang menulis biasanya poin-poin penting ya yang akan disampaikan, itu terbang jatuh dari mimbarnya. Jadi dia tidak punya pegangan lagi. Artinya apa? Dia menyandarkan, dia berpegang semua yang ada harusnya di dalam otak dia dengan latihan, ya dengan latihan supaya dia menguasai, bukan hanya sekedar hafal, dihafalkan, dituliskan, disandar di dalam kertas. Nanti gua akan sampaikan ini, atau kalau zaman sekarang ini ya dengan presentasi dibikin poin-poinnya semua ada, tapi beda banget yang akan diterima gitu, yang akan disampaikan, mana yang berisi ada nyawanya, mana yang sekedar baca ya. Public speaking itu bukan baca. Jadi kalau ibu mungkin dulu sekolah atau kuliah ada dosen yang boring banget gitu ya, presentasinya hitam putih, semuanya teks doang, dan dia ngajar juga cuma baca ya. Bener nggak Bu? Ya, presentasi sama dengan baca nggak sih? Baca slide. Beda, beda. Nah, supaya beda, makanya kita belajar hari ini ya bagaimana eh, tadi public speaking yang enak, yang keren gitu ya, dan juga bermanfaat sih gitu ya. Dan awalnya ya Bismillah dimulai dengan kemampuan mendengar yang baik ya. Mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi juga mendengarkan dengan pikiran, dengan hati kita, semuanya fokus menyatu, mendengarkan ya. Mendengarkan bukan hanya mendengar ya, listening bukan hearing ya. Mendengarkan adalah proses memahami ya. Al-fahmu itu kata Bu Fitri itu. Ya, kunci pertamanya tetap ke al-fahmu, bagaimana kita bisa memahami apa yang dibicarakan gitu ya. Baru kita nanti akan bisa memberikan pendapat, merespon dan seterusnya, atau membantu dan seterusnya, berempati kah, atau kita harus ikut setelah itu mendengar itu, apakah kita ikut memberikan senyum, memberikan tawa, atau memberikan pelukan, atau misalnya ngelus-ngelus kepala. Semua reaksinya itu tergantung pemahaman awal dari kita eh, menerima pesan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Itu mungkin, silakan yang lain. Sudah capek kayaknya di malam-malam nih. Semangat semuanya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, apa mau ditutup? Ya, 2 menit lagi Bu ya. Sampai 10 lah. Bu Amirah mana MC-nya nih? Hadir Bu. MC-nya mah MC, Alhamdulillah. Pertanyaan bagus tadi ya. Ngeblank berarti itu kalau ngeblank tuh ya emang karena kita nggak ada persiapan ya, dan nggak percaya diri itu juga salah satu faktor hmm. ya, Coach Ya, ya. salah satunya tadi pikiran kita dengan hati kita dengan fisik kita tuh misah gitu ya. Oh, nggak Bisa jadi fokus gitu ya. badannya di depan orang itu, tapi pikirannya udah di mana tahu, jadi kita ngeblank gitu ya. Kasihan tuh si pikiran tuh ngejar si badannya yang ada di mana gitu ya. Jadinya ngeblank.
Dan bagaimana sih reaksinya kalau kita ngeblank gitu? Apakah lawan bicara kita jadi marah, jadi kesel karena kita hanya ngeblank ya? Pertama kali adalah satukan lagi, kembalikan tuh yang tadi pikirannya, ruhnya di mana, kita satukan ke badan kita saat ini, hari ini di depan dia dan kita sampaikan kepada maaf gitu ya, sorry dan lain-lain, afwan. Tadi tiba-tiba kepikiran anak gua nih gitu ya, jadi nggak fokus. Eh, Sekarang kita tolong ulangi lagi apa yang dia ucapkan atau tadi gue sampai mana ya, kita minta tolong dia aja gitu, tanpa harus sok-sokan malu-malu gitu, kita akui aja soalnya tadi kepikiran hal yang lain tiba-tiba gitu ya, ada lintasan pikiran dan tadi gue sampai mana ya gitu aja, tadi saya sampai mana ya ngomongnya ya? Sampai ngomong apa ya gitu ya, nah itu akan cukup cukup membantu sih. Ada lagi? Saya cukup udah malam ya. Amira, Siap. Sekali lagi selamat ini Bu ya, salam kenal semuanya. Hadir, hadir. Mudah-mudahan bukan jadi pertemuan pertama dan terakhir. Insya Allah kita akan buatkan kurikulum. Kalau pertanyaan Bu Amir saya agak ngeri tadi itu. Mau sampai berapa lama, isinya apa aja. Aduh, jujur saya belum pecah-pecah ini, belum materinya. Saya masih satu gelondongan. Makanya tadi Bu mau Fitri tembak minta. ya coach ya. Iya juga sih. Cuman soundingnya Mas Fatur udah lama, cuman belum sampai kebayang sedetail yang tadi Bu Amir sampaikan sih. Sorry ya Bu ya. Nanti kita akan prepare lagi. Kalau yang materi hari ini, kalau sudah nanti akan saya kirim ke Bu Fitri dulu deh. Itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya sudah eh, bisa join malam ini di tengah kesibukannya, di tengah letihnya menjalani hari-hari yang cukup panjang. Saya pikir di Jakarta ataupun di Hong Kong dalam satu hari sama kan Bu ya? 40 jam sehari ya Bu? Sama. Sama ya. Ya mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah. Amin. Bisa dengan baik. Amin. Saya mohon maaf mungkin ini saya jadi nutup nih. Saya nanti akan kembalikan lah ke MC. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan sebagai pertemuan perdana sih juga ada groginya pasti gitu ya. Kata orang kalau ada public speaker yang nggak grogi, biasanya dia cuma ada dua kemungkinan. Dia benar-benar keren, benar-benar jago persiapannya, atau emang dia bullshitter. Atau bullshitter ya Bu ya? Ya, dia bullshitter atau emang dia punya Grogi Pak mudah-mudahan. Ustadz. Jadi grogi itu adalah sebuah proses yang sangat alamiah, sangat lumrah, siapapun pasti pernah grogi ya. Termasuk saya. Ini ternyata ibu-ibu semua tadi yang masuk cowok-cowok itu teman-teman saya itu dari Oh. Indonesia. Siap, mungkin itu aja saya kembalikan Bu Amira. Terima kasih teman-teman. Udah tutup Teh Baik. Ginda. Next time, pertemuan next time. Kumaha Mangga teh? Teh. Dilanjut lagi nda wae. Enggak, itu udah nanti next time udah malam. Dari ini. Langsung ditutup Ya aja udah udah. lanjut sama Teh Fitri aja tuh, ditutup aja. Enggak, mangga, mangga. Untuk saya nutup nih. Silakan Bu. Untuk minggu depan itu malam lagi atau hari Minggu ini? Saya tadi maaf kurang mendengarkan. Oke, saya ikut aja Bu, nanti disepakati aja. Nanti boleh langsung saya atau ke Pak Fatur ya untuk nextnya. Jumat juga boleh. Eh, minggu depan ya? Iya, mungkin karena kita nggak ada briefing dulu ya Pak, Iya makanya betul betul, nggak da- ada itu. dari Sebenarnya pertanyaan saya tadi itu yang saya harapkan itu kan secara umumnya kan teman-teman, oh public speaking itu kayak gini, ya aku pengen belajar ngomong gimana ya gitu kan, yang mm-mm, mereka tahunya itu hanya gimana sih belajar ngomong di umum gitu, gimana sih belajar mm-mm. bicara, Bu mungkin kan kecewa hanya dong. sebatas Kalau ternyata malam ini saya ajarin ngedengerin dulu, bukan ngomong dulu ya. tidak kecewa, tidak kecewa, sangat tidak kecewa. Justru kan yang saya harapkan bagaimana kita supaya teman-teman itu mengajak teman-teman yang lain, Oke, ba- bagaimana kita bisa mengajak teman yang lain. Lah, secara yang tadi Pak Ustadz Coach jelaskan ya, bahwa persiapan itu 80% memang sangat betul sekali. Karena bagaimana kita bisa praktek kalau nggak ada persiapan itu siap. sangat sangat lebih dari wajar kalau grogi karena bingung, mungkin akan aja apa aja, mungkin bajunya bisa-bisa naik sendiri karena dipegang terus karena bingung nggak ada bahan kan, seperti Siap, itu kan, seperti itu. Nah teman-teman, mohon maaf ya, ambil alih sebentar Bu Ketua, Teh Ginda, Telin, tanpa mengurangi rasa hormat, saya benar-benar menginginkan teman-teman punya bahan. Oh pertemuan perdana nih,
dengan Coach Andri atau Coach Al, materinya ternyata public speaking itu kayak gini loh, keren loh gitu kan. Bukan hanya bagaimana kita bicara di depan, tapi bagaimana kita pun ada attitude di mana saat kita tuh benar-benar bahwa pembicara sejati adalah pendengar sejati juga gitu, tidak memotong dan tahu timing-timing, bahkan kita belajar mengetahui body language lawan bicara kita gitu kan, seperti yang tadi Coach jelaskan. Saya sangat berharap sekali teman-teman, karena memang kami mungkin tidak ada briefing dulu sebelumnya ya Pak ya, karena Ya. yang saya tanya ke Teh Fitri itu, ini kan teman-teman itu otomatis harus ada endingnya nih gitu kan, minimal basicnya apa gitu kan, public speakingnya seperti apa gitu kan, macam-macam juga, atau mungkin 2 bulan. Nah sampai nanti mungkin ada wisuda kecil-kecilan lah, Bapak bisa ke Hong Kong gitu kan, ini yang gelombang 1, ini gelombang 2, ini gelombang 3. Nah karena public speaking itu membutuhkan kita face to face mungkin, apakah akan diadakan hari Minggu? Makanya saya tadi bertanya, atau malam lagi, atau mungkin Minggu disisihkan waktu selama 2 jam untuk kita live secara langsung, kan nggak mungkin kalau hari Minggu nggak dibuka toh. Kan sudah Ya, jadi Bu. Cinderella semua. Insya Allah Hmm. cantik gitu loh, seperti itu. Begitu ya, Siap. mungkin tambahan dari saya teman-teman. Yuk belajar public speaking, minimal mengiklankan atau menyampaikan apa yang coach kita sampaikan barusan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita yang memang malam ini belum bisa hadir atau belum tahu info, untuk itu kan juga salah satu public speaking juga kan coach, betul nggak? Iya. Minimalnya gitu, teman-teman. Oh tadi tuh begini, teman-teman kan katanya yang saya dengar, ya aku pengen bicara, aku pengen bisa bicara, aku pengen latihan bicara, gimana? Makanya ribut pada daftar gitu kemarin itu. Alhamdulillah ya, Ya, Ibu. alhamdulillah, masya Allah Siap. ilmunya. Iya, Mohon itu maaf, tuh saya jadi ingat, Bu, ya. untuk evaluasi atau itu Ibu keren banget udah ngarahin harus ada evaluasi segala macam. Saya sudah siapkan ya untuk self assessment. Nanti bisa mau dibuka jujur-jujuran di sini juga boleh. Enggak pun nggak apa-apa, saya nggak maksain. Silakan, mungkin ada handphone atau pulpen dan kertas untuk mencatat skor dari apa yang saya akan tanyakan. Baik, Satu saya sudah siap buku satu menit dan siapkan, udah. pulpen. Sudah, saya sudah Handphone siap. boleh, pulpen, kertas, pensil boleh. Sudah siap? Siap. Oke, saya akan ada 10 pertanyaan. Silakan jawab dengan ada 5 grade ya. 5 grade selalu. Kalau selalu Ibu tulisnya 2, bukan tulis. Nilainya 2. Hampir selalu. Yang kedua, biasanya. Ini pilihan jawabannya nih. Pilihan jawabannya ada 5 ya. Biasanya jawabannya nilainya 4 ya. Yang ketiga, tengah-tengah ini kadang-kadang kasih nilai 6. Yang keempat, jarang-jarang, seldom. Jarang itu nilainya 8. Kalau terakhir, hampir nggak pernah gitu ya. Saya melakukan itu, nilainya 10. Jadi dari yang paling buruk ya, bukan buruk, paling sering Sudah, ya. Paham ya, Bu? Dari yang paling sering sudah. sampai ke paling nggak pernah. Yang paling sering, kalau kita sering melakukan apa yang akan saya tanyakan, itu nilainya 2. Kalau sedang 6. Oke, Kalau jarang-jarang 8. Kalau nggak pernah, itu nilainya 10. Siap? Yang lain siap? Oke. Kita mulai pertanyaan pertama. Ada 10 habit atau kebiasaan yang akan saya tanyakan. Nomor 1 ya. Selama kita berkomunikasi, pernahkah kita memberikan gangguan secara mentali? Misalnya kita menyerang orang itu mentalnya gitu ya. Kita menghardik atau memarahi dan seterusnya. Pokoknya yang secara mental kita menyerang dia atau mengganggu mentalnya dia. Merusak suasana hati dia gitu. Kalau saya ulangi ya, kalau jawabannya adalah selalu, itu kasih 2. Kalau yang nggak pernah, itu 10. Tengah-tengahnya bisa diatur. Kalau emang pernah dikit-dikit, ya 4. Sedang-sedang, ya 6. Dan seterusnya. Oke, itu pertama. Yang kedua, hampir sama, tapi bentuk gangguannya dalam komunikasi itu
fisik gitu ya. Orang lagi enak-enak ngomong, kita tiba-tiba ya secara fisik gitu ya. Itu jawabannya. Ini nomor 2 nih, nomor 2 ya. Dalam pembicaraan kita memberikan gangguan-gangguan fisik, misalnya tadi kakinya miring kayak tiba-tiba orang lagi ngomong kita ngambil handphone. Paham ya? Ambil handphone, apapun yang bentuknya fisik, bukan yang mental. Kalau mental tadi ya lebih ke mentality, kita nyerang mentalnya dia. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, kita mencoba ya untuk mengulangi apa yang lawan bicara kita sampaikan. Maksud lo ini ya, gitu ya. Maksudnya ke sana ya. Tadi lo bilang ini ya. Sesekali mungkin silakan lah. Ini sorry, nanti saya kasih clue-nya lagi. Pernah nggak kita mengulang lagi apa yang lawan bicara kita sampaikan? Entah tujuannya untuk memperjelas atau memang hanya untuk ngeledek dan lain-lain. Oke, nomor 4. Kita rejecting a topic as uninteresting before hearing. Nah, sebelum kita selesai ngomong, kita udah lawan bicara kita ngomong, ya, topiknya udah kita tolak dan kita reject karena menurut kita itu nggak menarik gitu ya. Paham nggak? Menurut kita topiknya nggak menarik, jadi kita reject. Pernah nggak kayak gitu? Oke, yang kelima, nomor 5. Faking, paying attention. Kita pura-pura ngasih perhatian, padahal tuh enggak. Pura-pura empati, bagus banget, keren banget kemarin dari sana ya. Tapi padahal dalam hati kita ngiri, lah dengki dan lain-lain. Pernah nggak kayak gitu? Oke, nomor 6. Kita loncat tadi ya. Kita nggak pakai suspend judgment, kita loncat ke kesimpulan apa yang dimaksud oleh pembicara atau orang lain. Padahal bisa jadi itu salah. Masih tengah-tengah pembicaraan, kita udah loncat ke ujung. Oh, dia pasti mau ngomongin ini nih, gitu ya. Dia pasti mau minjem duit. Dia pasti maksudnya adalah ke sini. Padahal belum bisa jadi itu nggak benar, gitu ya. Karena emang pembicaranya belum selesai. Kita pengen cepat-cepat menyudahi dengan menyimpulkan lebih dahulu, ya, memberikan penutup. Oke, nomor 7. Udah memutuskan bahwa orang ini salah, ya. Dia mau cerita curhat, itu yang salah lu gitu loh. Yang salah tuh dia bukan orang lain gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah, kalau selalu begitu, biasanya kita nilainya 2, kalau nggak pernah 10. Oke. Nomor 8, judging a speaker on personal appearance. Ya, kita baru ketemu orang. Kalau kayak saya misalnya nih mau interview orang, orangnya nggak menarik. Saya udah bilang nih pasti nggak keren nih orang nih, pasti nggak pinter nih, nggak works nih, nggak bakal bisa bisa kerja di sini nih, misalnya gitu ya. Padahal ternyata begitu dia diskusikan, dia elaborate, ternyata orangnya keren, pinter. Jadi penampilannya menipu atau sebaliknya, cantik banget gitu ya, misalnya mantan putri Indonesia, ya. Terus dia belum ngomong udah kita kasih nilai 10, ya. Jadi kita tertipu oleh penampilan, ya. Kita menghakimi kemampuan bicara seseorang itu hanya berdasarkan penampakan, personal appearance-nya dia. Ya, pernah nggak kayak gitu? Kalau orangnya pakai dasi, kacamata, pakai jas, pasti ngorok orang ini pinter nih, misalnya gitu ya. Tapi kalau cuma dasteran doang, pasti nggak ada isinya ngomong. Misal gitu ya contohnya. Oke, nomor 9. Kita tidak memperhatikan bukti-bukti dari yang pembicara itu sampaikan. Misalnya dia sambil ngomong sambil ngeluarin sesuatu ya untuk memperkuat pembicaraan dia, tapi kita nggak pernah, kita bodo amat gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Oke, nomor 10 ini agak mungkin bisa dipahami lah mudah-mudahan. Kita lebih fokus kepada cara dia menyampaikan, cara ya, bukan pada apa yang disampaikan. Jadi kita lebih fokus kepada cara, bukan kepada apa pesannya. Kalau caranya enak, pasti kita terimanya enak. Tapi kalau cara yang salah, padahal isinya bagus, kita udah nggak nyaman duluan. Kita juga eh, gagal memahami apa yang disampaikan orang karena emang caranya salah. Yang mahal tadi saya bilang ya, mau caranya gimana pun ya, kalau emang itu bagus ya kita terima. Tapi sebaliknya kalau kita jadi speaker, kita harus punya sesuatu yang bagus, caranya juga harus yang bagus gitu ya. Oke Ibu, sudah ada 10.
pertanyaan tadi, silakan di total jumlahnya ada berapa? Sudah? Bunda Ars berapa Bunda Ars nilainya? Neng Lia, Bu Fitri berapa Bu Fitri? Udah di total belum? Belum. Bentar. Yang sudah mungkin ada Pak Atep. Mas sinyalnya jelek Pak, ujuk-ujuk ke 9 aja. Oh gitu. Ada berapa Cuma yang? dapat 1, 2, 3. Oke, dari yang sudah didapat berapa nilainya Bu? Berapa aja? Saya Kalau cuma memang jawab 3 pertanyaan aja. Teman-teman oke, monggo yang sudah menjawab dari 3 boleh itu berapa ditotal. nilainya Bu? 26, Berapa? 26. 26 dari 30 ya? Iya dari 30. Ya, itu cukup bagus. Sinyalnya, Selalu ya nilai Allah. 2, biasanya 4, kadang-kadang 6, jarang 8. Oh ya ini contoh ini ya, penjelasannya ya. Ya, Iya makasih sudah udah saya ditambahin tulis. chatnya Bu. Terima kasih Bu. Bu Nur Indah, berapa Bu Nur Indah? Ada nggak Nur Indah? Conclusion. Nggak mesti 10-10-nya deh kalau emang sinyalnya jelek. Kebanyakan jawabnya nomor berapa Bu? 2, 4, Bu Yeti, open mic. 2 semuanya 44 Pak. 44 dari berapa Bu? Dari 10? Biasanya nomor 2, Oh, 10-nya oke. 3. Oke, jadi gini. Teman-teman semua sekalian, terima kasih sudah kita self scoring sendiri ya, self assessment. Kalau nilainya nanti dihitung sendiri ya untuk refleksi kita, untuk muhasabah kita. Kalau nilainya 70, berarti kita memang butuh banyak training dalam mendengar, ya mendengarkan. Kalau 70 sampai 91 kemampuan kita cukup bagus ya. Di atas 90 itu udah luar biasa keren gitu ya. Silakan nanti diresapi, diingat-ingat lagi dari 10 ya kesalahan listening skill itu kira-kira kita ada di poin yang mana dan bukan berarti yang sudah 90 nggak perlu training ya. Yang masih struggle di nilai yang bawah ke depan mudah-mudahan dengan perjumpaan kita di apa namanya training public speaking ini bisa memperbaiki itu semua lah ya. Itu aja mungkin Bunda Amirah, Bu Fitri, saya kembalikan sudah lewat 17. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin selama pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir batin. Saya tutup ya Bu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makin malam makin seru ya teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga nanti bertambah dan insya Allah kita kalau bisa ada briefing dulu ya Coach Tavitri dan teman-teman mungkin ada masukan silahkan di grup atau mungkin disampaikan langsung. Bismillah berkah pada malam hari ini semoga bermanfaat dan insya Allah sangat bermanfaat khusus untuk saya. Coach, terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nantikan info selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Pamit semuanya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bu. Bye. Pamit ya. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Salam.